Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulis Elsa Salsabila Ramadhani, NIM 140 dari kelompok pertama. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama sekaligus menjadi moderator. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian permintaan. Di dalam pasar, seorang konsumen akan melakukan permintaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Permintaan yang dilakukan oleh konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan sebuah permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan yang diminta dengan pendapatan yang mereka peroleh. Jika pendapatan mereka tinggi, maka permintaan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Namun sebaliknya, jika pendapatan mereka rendah, maka permintaan yang dapat dilakukan jumlahnya kecil. Secara umum, pengertian permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Menurut N. George Mankiw, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Mikroekonomi, menyebutkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat dibeli oleh pembeli kita. Kita tahu bahwa untuk barang apapun itu, ada banyak hal yang menentukan jumlah yang akan diminta pembeli. Namun, ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, suatu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut. Jumlah permintaan barang menurun ketika harga barang naik dan meningkat ketika harga barang turun. Hal ini berarti jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan ini berlaku untuk hampir semua barang dalam ekonomi. Dan dalam kenyataannya, para ekonom dimanapun menyebut hal ini sebagai hukum permintaan. Jika hal-hal lain tetap, ketika suatu barang naik, jumlah permintaan untuk barang tersebut akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah permintaan akan naik. Yang kedua, yakni hukum permintaan. Hukum permintaan hanya menekankan pengaruh harga barang itu sendiri terhadap jumlah barang yang diminta. Nyatanya, permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta menjadi sedikit. Namun apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Karena pada hakikatnya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, jika makin tinggi harga suatu barang tersebut, maka makin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Dari hipotesa di atas dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama barang yang akan naik harganya. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Kemudian dalam hukum permintaan tersebut terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Rahman, NIM 18. Saya akan melanjutkan dari presentasi pemateri pertama, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan permintaan individu dan permintaan pasar. Dalam keduanya ini adalah permintaan terhadap barang atau jasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu adalah permintaan yang dilakukan oleh individu
individual atau perseseorangan, dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam pasar. Oleh karenanya, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlah kurva permintaan sebagai individu. Dan jika dalam hukum permintaan, yaitu semakin rendah suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah yang diminta. Namun sebaliknya, jika harga naik, maka permintaan suatu barang akan turun. Nah, berdasarkan jumlah konsumen, permintaan dibedakan menjadi dua macam, yakni permintaan individu atau perseorangan, yaitu permintaan yang bisa disebut permintaan seseorangan, sejumlah barang atau jasa pada waktu dan tingkat tertentu. Kurva permintaan individu oleh suatu komoditi dapat diperoleh oleh informasi mengenai selera mereka untuk semua barang dan dari keterbatasan anggaran mereka, seperti perubahan harga, perubahan pendapat, substitusi dan komplement, barang moral dan barang inferior, dan dampak perubahan harga pada jumlah permintaan suatu barang. Dan selanjutnya adalah permintaan pasar, di mana permintaan pasar ini adalah suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh beberapa kelompok konsumen yang ada di dalam pasar. Dalam permintaan pasar terdapat suatu permintaan atau demand, yang artinya jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada sebagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan demand tersebut. Antara lain yaitu adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, waktu dan jumlah penduduk, dan ramalan di masa yang akan mendatang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran pasar. Permintaan dan penawaran pasar yaitu adalah aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang saling bersangkutan yang selalu digunakan oleh para ekonomi. Keduanya merupakan kekuatan yang membuat perekonomian pasar itu bekerja. Sedangkan mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan demand dari sisi konsumen dan penawaran supply dari sisi produsen, hingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dari kegiatan bisnis. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan permintaan dan penawaran yang membuat ekonomi pasar bekerja dengan baik. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Antara lain, yang pertama yaitu adalah prinsip pasar dalam perspektif Islam, yaitu urgensi pasar dalam Islam tidak lepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan hal jual beli. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan interaksi barang atau jasa. Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya
Ulumuddin menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar, yaitu adalah dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu yang telah dijelaskan oleh Ulumuddin. 2. Permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi suatu secara berlebihan karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pilihan seorang muslim dalam permintaan dibangun atas kebutuhan akan maslahah, baik maslahah yang diterima di dunia ataupun di akhirat. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia juga akhirat, dan akhirat falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat setelah meninggalkan dunia, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Terima kasih, itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Salah kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu yang telah dijelaskan oleh Ulumuddin. 2. Permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi suatu secara berlebihan karena akan berdampak buruk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pilihan seorang muslim dalam permintaan dibangun atas kebutuhan akan maslahah, baik maslahah yang diterima di dunia ataupun di akhirat. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia dan akhirat, falah sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, sehingga anggaran yang ada harus diberikan sebagai kehidupan di akhirat. Maaf, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yang artinya jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada sebagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan demand tersebut. Antara lain yaitu adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang yang bersangkutan, waktu dan jumlah pembeli, dan ramalan di masa yang akan datang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran pasar. Permintaan dan penawaran pasar yaitu adalah aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Permintaan
digunakan oleh para ekonomi. Keduanya merupakan kekuatan yang membuat perekonomian pasar itu bekerja. Sedangkan mekanisme pasar sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan demand dari konsumen dan penawaran supply dari produsen, hingga harga yang ditetapkan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dari kegiatan bisnis. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan permintaan dan penawaran yang membuat ekonomi pasar bekerja dengan baik. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Antara lain, yang pertama yaitu adalah prinsip pasar dalam perspektif Islam, yaitu urgensi pasar dalam Islam tidak lepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan hal jual beli. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan interaksi barang atau jasa. Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar, yaitu adalah dapat saja petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizza Siladewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangsa pasar. Pangsa pasar adalah menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu, dan juga dapat diartikan sebagai strategi pemasaran yang mencangkup sasaran pasar yang luas menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil di antara konsumen. Biasanya, pangsa pasar digunakan untuk menganalisa target pasar sebuah produk yang tergantung pada permintaan yang spesifik dan sesuai dengan segmentasi produk. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku usaha yang memiliki market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menentukan harga, barang atau jasa di pasar yang bersangkutan. Selain itu, juga terdapat tujuan pangsa pasar. Tujuan yang pertama pangsa pasar adalah pasar lebih mudah dibandingkan ataupun dibedakan. Yang kedua, pelayanan kepada para konsumen lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran yang lebih terarah. Selanjutnya ada pula strategi pangsa pasar. Yang pertama adalah tambahkan produk serta layanan baru pada sebuah perusahaan dan juga harus mengerti produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, menjual produk kepada konsumen yang sudah ada dengan meningkatkan jumlah penjualan. Yang ketiga, memperluas area pasar ke tempat yang baru yang lebih strategis. Yang keempat, targetkan siapa yang akan menjadi sasaran calon konsumen atau pelanggan baru. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sebuah permintaan terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan harga dan perubahan faktor KTR sekaligus. Misalnya, pendapatan, selera, dan sebagainya, atau faktor non-harga. Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tapi perubahan itu terjadi dalam satu kurva yang sama. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah permintaan. Faktor yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan,
tentang hukum permintaan yang bunyinya, bila harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan bila harga barang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya ada faktor barang lain yang terkait. Keterkaitan dua macam barang yang dimaksud adalah dapat bersifat barang substitusi atau pengganti dan bersifat barang kontemporer atau pelengkap. Barang substitusi itu sendiri adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen sebagai pengganti barang tertentu atau barang X yang dapat disebabkan oleh adanya kenaikan harga barang X atau keterbatasan pendapatan daya beli konsumen terhadap barang X tersebut, sehingga mencari barang pengganti yang dinilai dapat memuaskan kebutuhannya. Ada pula barang kontemporer adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen sebagai pelengkap barang tertentu atau barang X. Barang tersebut dibutuhkan karena barang X tidak dapat bermanfaat secara maksimal bila mana tidak menggunakan atau tidak dilengkapi oleh barang pelengkap tersebut. Selanjutnya ada faktor tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Tingkat pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor penting dan penentu terhadap permintaan konsumen. Pendapatan adalah cerminan daya beli konsumen. Bila pendapatannya meningkat, maka dapat menyebabkan meningkatnya daya beli terhadap barang dan jasa. Namun, bila mana dalam kondisi ekonomi pada saat itu mengalami kenaikan harga yang melebihi persentase kenaikan harga barang dan jasa, maka justru yang terjadi adalah penurunan daya beli konsumen. Selanjutnya terdapat faktor selera atau kebiasaan. Setiap orang atau konsumen memiliki selera sendiri terhadap barang dan jasa yang diingini atau dibutuhkannya. Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa kebutuhannya. Selanjutnya terdapat faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu daerah atau negara tentu merupakan faktor berpengaruh terhadap jumlah permintaan barang dan jasa tertentu yang menjadi kebutuhan konsumen. Bila jumlah penduduk meningkat, tentu akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat. Selanjutnya ada faktor perkiraan harga di masa akan datang. Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa harga merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap permintaan konsumen, sehingga walaupun hanya dalam perkiraan saja terhadap kemungkinan terjadinya perubahan harga, kenaikan atau penurunan akan berdampak terhadap perilaku konsumen dalam meningkatkan atau menurunkan permintaannya terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya. Selanjutnya ada faktor distribusi pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu faktor berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa di suatu daerah. Selanjutnya terdapat faktor usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Perubahan perilaku konsumen dalam melakukan permintaan terhadap barang dan jasa tidak terlepas dari usaha-usaha atau aktivitas produsen. Dalam aktivitas produsen itu sendiri, dalam kegiatan memelihara kualitas proses produksi dan kualitas barang yang dihasilkan, kegiatan promosi dan penjualan, perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Selanjutnya ada faktor lembaga perbankan dan jasa perkreditan. Lembaga perbankan dan jasa perkreditan tidak kalah mengaruhnya dengan faktor lainnya dalam memengaruhi jumlah permintaan konsumen terhadap barang dan jasa kebutuhannya. Saat ini dengan peran lembaga perbankan dalam memberikan jaminan jasa perkreditan, maka permintaan terhadap barang seperti perumahan, kendaraan bermotor semakin meningkat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti, NIM 120, sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang bentuk kurva permintaan dan perubahan kurva permintaan. Bentuk kurva permintaan seperti halnya fungsi permintaan yang dapat berbentuk garis lurus atau linear ataupun tidak berbentuk garis lurus ataupun non-linear. Kurva seperti parabola dan juga sebagainya. Di makalah sudah ada contoh daftar tabel permintaan buku tulis. Dengan menggunakan hukum permintaan tersebut, dapat dibuat kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Melihat hubungan yang terjadi antara harga dan permintaan ini berarti terjadi korelasi yang negatif permintaan dengan harga barang. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Hal ini disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ia mempunyai sifat hubungan terbalik. Jika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya akan turun. Nah, selanjutnya gerakan sepanjang kurva dan juga perubahan kurva permintaan. Dengan menggunakan kurva permintaan, kita dapat menggambarkan bagaimana faktor harga dan faktor bukan harga mempengaruhi perubahan jumlah yang diminta. Perubahan permintaan yang dapat ditunjukkan oleh kurva permintaan dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan. Kedua, pergeseran kurva permintaan. Nah, pergerakan sepanjang kurva permintaan menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan ini terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga itu sendiri. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan terhadap suatu barang yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri. Faktor-faktor tersebut misalnya pendapatan, selera, jumlah penduduk, promosi perusahaan, dan ramalan di masa mendatang. Pergeseran permintaan kurva ke kanan menunjukkan terjadinya bertambahnya permintaan. Sebaliknya, pergeseran kurva permintaan ke kiri menunjukkan berkurangnya permintaan, dan gambarnya sudah ada di makalah. Nah, adapun gejala bertambahnya permintaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bertambahnya kuatnya selera atau keinginan konsumen. Yang kedua, meningkatnya pendapatan konsumen. Yang ketiga, naiknya harga barang lain atau barang substitusi. Yang keempat, semakin kuatnya promosi perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah penduduk. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mohon maaf juga bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.